Inke Riris. Oke, kan Win ke ya? Oh, silakan. Saya duduk miring ya, Mak. Ya? Duduk miring. Oke, boleh. Ya sudah. Berapa? Tujuannya ke Squeeze Tower ya? Betul, Pak. Oke. Ini Bapak sambil ngonten, Pak. Iya nih, Mbak. Sekalian kameranya kan depan belakang nih, sekalian buat keamanan dan bikin konten juga. Oh, gitu. Dan kontennya memang ngobrol-ngobrol sama customer gitu. Makanya di helmnya disediakan alat komunikasi ini nih. Jangan-jangan Bapak yang sering seliweran di Instagram. Waduh. Kemungkinan besar tidak. Bukan kayaknya. Karena memang saya masih belum terkenal itu kayaknya, masih dikit. Oh, gitu. Apalagi konsep dan motif yang saya adopsi ini memang apa? Tidak, kemungkinan buat ramenya kayaknya kecil gitu untuk waktu dekat ini. Nah, tujuan saya bikin konten bukan untuk sekedar hiburan dan bukan untuk cari uang tambahan, bukan. Oh, gitu. Bukan. Kayaknya aneh ya terdengarnya ya. Iya. Ya. Saya ingin mengajak sebanyak mungkin orang agar lebih peduli lagi dengan kepentingan umum dan lebih kritis lagi dalam menerima informasi supaya kita tuh tidak gampang dimanipulasi gitu. Contohnya, Pak? Contohnya ya agak panjang ya jelasinnya ya. Jadi gini, saya sebenarnya melihat keadaan secara luas nih, kondisi ya mungkin lebih ke negara gitu ya, atau mungkin global, itu semakin sulit mencari informasi yang sesuai dengan fakta gitu. Jadi kita lebih banyak yang diadu domba tentang suatu masalah, dan sayangnya banyak dari orang-orang yang sebenarnya mengerti masalah itu lebih banyak diam, tidak peduli. Tapi justru orang yang nggak mengerti itu yang lebih reaktif gitu. Jadinya Nah, untuk awal-awal nih konten saya bertemakan tentang mendamaikan customer dan driver.
Karena beberapa kali kita lihat ada konflik gitu ya, Iya. ya di sosmed. Nah itu saya membuat konten tentang bagaimana seharusnya driver bersikap dan bagaimana seharusnya customer bersikap gitu. Nah tadi Kak Inke bagus banget tuh, walaupun Kak Inke minta segera, tapi Kak Inke pun memang sudah menuju tempat titik jemput kan. Iya. Nah itu saya sangat apresiasi. Kalau misalkan Kak Inke minta segera tapi saya harus nunggu lebih dari 5 menit, nah itu kayaknya udah wadidaw tuh. Paham maksud saya ya? Nah, jadi kita memang harus lebih peka gitu. Kita harus berusaha membuat orang lain lebih nyaman gitu. Atau setidaknya jangan menyusahkan orang lain. Kira-kira suara saya jelas nggak? Jelas ya, oke. Nah, itulah saya ingin membawa semangat untuk lebih berempati. Makanya nama channel saya di YouTube dan TikTok itu Sensitive Human. Emang Bapak sendiri pernah punya pengalaman yang Wah, berkonflik dengan customer gitu? kalau konflik batin iya, tapi kalau konflik secara fisik enggak. Jadi karena memang saya sudah mengerti gitu ya, dan sudah lumayan banyak juga, jadi saya tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang yang yang bermasalah itu. Itu memang disebabkan karena memang mereka tidak punya empati yang cukup tinggi, tidak sebaik yang saya miliki. Jadi ya orang yang lebih mengerti harusnya lebih banyak mengalah gitu. Dan kalaupun mau mengubahnya harus dengan cara yang tepat. Itu perlu kecerdasan emosional yang cukup tinggi kayaknya. Gitu. Jadi kalau dibilang saya bermasalah sama orang, iya, kalau menurut saya pribadi bermasalah. Cuman banyak orang melihatnya saya nggak menanggapi gitu. Punya cara tersendiri. Kalau nanti lihat di konten saya ada upload tentang salah satu customer yang ini menyusahkannya itu atau merugikannya itu udah combo banyak. Jadi terpaksa saya upload walaupun tanpa persetujuan gitu. Ya, jadi banyak orang berkomentar itu menjadi kontroversi. Bukan kontroversi si ibunya itu salah atau benar. Semua menganggap si ibunya itu hampir kayaknya 99% menganggap ibu itu salah. Tapi yang menjadi kontroversi adalah kenapa saya nggak sensor wajahnya gitu. Nah itu saya punya pertimbangan tersendiri. Kalau Kak Inka pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Dengan driver? Iya. Mau ya, saya yakin juga kayaknya nggak sampai ribut, cuman pasti pernah ada rasa kesal nggak? Ada. Pasti ada. Cuman namanya kita yang mempunyai kecerdasan emosional lebih tinggi harus lebih mengalah kayaknya ya. Gitu nggak sih? Gitu dia makanya. Lebih ke pasrah sih. Nah itu dia. Lainnya kita juga mikirin kan, kalau seandainya gue permasalahin, apa untungnya nih buat gue nih gitu kan. Iya, Kasarnya iya gitu. Belum tentu juga orang yang dinasehatin bakalan terima gitu kan. Iya. Nah itu dia yang saya maksudkan. Kayaknya pernah tes kepribadian MBTI? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Ya banyak yang bilang itu sih nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau menurut saya itu bukan kepastian, tapi itu bisa menjadi tolak ukur atau indikator gitu ya buat saya nih, kita pribadi, untuk lebih mengenal diri kita nih, lebih ke tipe kepribadian seperti apa sih. Nah kalau saya itu hasilnya tipe INFJ, jadi itu memang tipe kepribadian yang paling langka di antara semua manusia, yang paling sedikit populasinya. Nah itu cara berpikirnya aneh dibanding tipe kepribadian lainnya yang punya banyak kesamaan. Kalau NFJ itu aneh sendiri.
Nah, pokoknya nanti bisa dicari tahu lagi di sosmed gitu. Nah, dan untuk awal-awal ini saya kan ingin melakukan personal branding dulu nih Kak Inke. Jadi saya ingin menunjukkan pada semua orang yang nonton bahwa saya bisa berkomunikasi dengan baik dan saya punya cara yang baik dalam berdebat gitu. Diskusi atau debat agar nanti ke depannya saat saya membahas isu yang kontroversial, orang-orang akan merasa nyaman dan tidak takut saat mengeluarkan pendapat. Saya akan membalas setiap argumen dengan cara yang elegan, tidak kasar. Saya ingin mengajak sebanyak mungkin orang agar terbiasa untuk berdialektika. Perbedaan pendapat itu hal yang sangat positif. Tanda kita sudah berpikir, hanya saja kan kita berpikirnya kan belum tentu menyeluruh gitu kan. Nah, berdebat itu suatu sarana untuk kita tuh saling mengumpulkan informasi. Jadi jangan menganggap pemikiran kita itu sudah pasti benar. Kita harus mencari atau menampung sebanyak mungkin pemikiran dari sudut pandang lain. Setuju nggak Renga? Setuju ya? Ada banyak orang yang berpikir bahwa pendapat yang berbeda itu akan membuat permusuhan gitu kan? Betul. Iya, memang itulah yang sebenarnya yang ingin saya ubah nih, standar moralitas atau standar berpikir manusia itu sekarang terciptanya seperti itu kan, mayoritas gitu kan. Nah, itu yang pengen saya ubah, makanya saya sedang melakukan personal branding nih. Ayo, saya beberapa kali pernah debat sama customer yang saya upload tentang beberapa hal. Nah, itu sebagai contoh kalau saya tuh bisa diskusi dengan baik. Bahkan di kolom-kolom komentar, kalaupun ada berkomentar yang kasar sekalipun, saya tetap membalasnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya mungkin tajam tapi nggak kasar gitu. Tapi ketika membalas kalimat yang kurang baik itu ada perasaan kayak dongkol nggak? Kesel nih orangnya apa sih? Kalau dibilang ada, tapi lebih besar perasaan inilah sebenarnya tanggung jawab saya sebagai orang yang memiliki kesadaran lebih tinggi yang untuk mengubah mereka, cara berpikir mereka supaya nggak begitu lagi. Kalau rasa kesel pasti ada manusiawi, cuman rasa kesel itu tertutupi dengan kepedulian. Kalau sebenarnya saya bisa berpikir seperti ini pun bukan karena saya hebat, karena memang saya dikasih taufik aja nih, kesadaran lebih tinggi dibandingkan orang yang berkomentar jahat seperti itu. Gimana cara Masnya berdamai dengan diri sendiri? Wah, panjang itu. Kayaknya itu perjalanan emosional dan spiritual tiap orang kan beda-beda ya. Ya. Saya juga pernah nih dengar quotes kalau orang yang berpikir atau bertindak bijaksana itu biasanya sudah melalui banyak kesulitan. Saya ngatain kayak gitu. Percaya sih. Nah, ya itulah jawabannya. Jadi setiap saya mendapatkan kesulitan, saya selalu berpikir lebih luas, lebih banyak introspeksi dan membandingkan dengan orang lain gitu. Bukan membandingkan secara negatif, tapi yang lebih positif. Nah, dan entah saya harus bersyukur atau mungkin saya harus kesal atau marah. Ternyata di hidup saya banyak sekali kesulitan dan kegagalan. Yang kalau secara jangka pendek itu pasti membuat kesal, tapi secara jangka panjang itu membuat saya bersyukur. Karena dengan cara itulah, takdir itulah yang membuat saya lebih bisa belajar dan bisa berdamai yang tadi Kak Inka sebutkan, tanya kan itu. Sebelum nge-Gojek, Masnya kerja apa? Sebelum ngojek saya buka usaha warnet dan sambilan menjadi teknisi listrik, terus jaringan juga, cuman yang basic aja, listrik dan jaringan, karena memang saya udah ada pengalaman buka usaha warnet yang semuanya itu saya ngerjain sendiri dari hardware dan softwarenya juga. Ya, sebelum saya buka warnet saya jadi seorang waiter dan kasir. Pokoknya kehidupan saya tuh nano gitu. Iya, banyak ya. Banyak. Dan Juga dengan berbagai sisi. ya, dan
setelah saya menjadi tukang ojek, saya semakin banyak belajar karena semakin banyak pengalaman orang yang saya dengarkan, dan saya membayangkan jadi orang itu bagaimana sih kalau saya seperti ini, bagaimana sih kalau saya seperti ini, keputusan apa yang akan saya ambil, kira-kira apa yang terbaik gitu. Itu sebenarnya alasan kenapa saya bertipe kepribadian INFJ itu. INFJ itu introvert ya, introvert, intuitif, terus lebih mengandalkan feeling dibandingkan thinking, terus juga ke judging dibandingkan perceiving. Nah itu nanti Kak Inke boleh searching aja MBTI, tes MBTI. Dan walaupun terlebih lagi saya bukan hanya sekedar INFJ, tapi menurut saya pribadi ya, entah ini self claim atau memang realnya seperti itu, saya nggak tahu. Saya sudah kayak mengalami apa ya, spiritual awakening. Jadi seperti spiritual awakening, kebangkitan. Nah, jadi bukan, jangan diartikan kayak yang mistis-mistis gitu ya, bukan. Ini lebih ke psikologi. Nah, itu menjadikan saya semakin sadar makna dan tujuan hidup dan untuk apa saya ini diciptakan. Makanya saya punya tujuan yang paling tingginya tuh, saya ingin ikut andil dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah itu roadmap-nya udah saya atur secara konsepnya, cuman secara detailnya belum saya bagikan karena saya bingung menyampaikannya dengan cara apa. Karena kalau dari segi penyusunan video saya masih sangat awam gitu. Itu pun ini saya ngedit video juga belajar dari nol. Nah, sendiri ya. Sendiri. Terus juga walaupun saya cuma sekedar cuap-cuap gitu, kan daya visualisasi manusia kan beda-beda kan. Cara penggambaran di otak mereka tentang apa yang mereka dengarkan kan beda tuh. Iya. Nah, saya khawatir banyak orang yang nggak sampai. Dan itu yang membuat saya tuh masih susah untuk monolog depan kamera. Kayaknya setiap saya menyampaikan satu kalimat, begitu saya ingin melanjut ke kalimat berikutnya, terdistraksi dengan pikiran nanti orang ngerti gak ya apa yang gue ucapin tadi ya, jadinya buyar terus tuh gitu. Mohon maaf ya Kak India kalau saya terkesan apa? Nggak apa-apa ya. Iya. Terima kasih banyak. Saya ini pengetahuan baru. Ya, dari apa? Sebuah insight baru gitu ya. Iya. Jadi ya itu memang banyak juga orang yang setelah saya dengerin saya ngomong, iya juga mas ya, iya juga ya. Gitu. Ya syukur kalau memang perkataan saya atau pemikiran saya bisa menjadi inspirasi, ya saya sangat bersyukur. Justru memang itulah yang saya harapkan. Saya ingin, jadi permasalahan yang ada di dunia ini sebenarnya bersumber dari kesalahan kita juga nih. Kita yang mempunyai kesadaran lebih tinggi dibandingkan orang yang punya kesadaran lebih rendah atau kecerdasan lebih tinggi, kita nih tidak berusaha membantu saudara-saudara kita yang mempunyai kecerdasan dan kesadaran lebih rendah. Kita cenderung lebih memikirkan diri kita sendiri nggak sih? Iya, Itu dia. Itu yang pengen saya targetkan terlebih dahulu. Saya ingin membuat orang-orang yang cerdas, yang mengerti, ini agar lebih peduli dulu nih. Baru nanti target selanjutnya, baru kita sama-sama mencerdaskan orang-orang yang kurang cerdas gitu. Strateginya seperti itu. Enggak semua orang berpikir seperti itu. Makanya itu betapa anehnya orang INFJ. Gitu, lebih holistik mikirnya, lebih dalam, lebih luas. Kekurangannya pasti setiap tipe kepribadian ada kekurangan. Nah, kekurangan saya sering terdistraksi yang tadi tuh yang saya bilang. Kalau misalkan saya sedang mengerjakan sesuatu, itu saya sering hilang fokus. Karena setiap saya mengerjakan sesuatu,
entah saya menemukan kata atau kalimat atau melihat kejadian, itu saya langsung terhubung dengan masalah lain, kejadian lain, kata lain atau kalimat lain, yang itu sebenarnya jadi membuat saya berpikir luas, tapi melupakan fokus yang sedang saya kerjakan gitu, kekurangannya itu. Jadi bisa dibilang saya ini tipe generalis dan akan sangat sulit untuk menjadi spesialis gitu. Keren ya sampai sedetail gitu. Kenapa? Maksudnya sampai detail kalau misalnya Oh gitu, terima kasih. kalau masnya itu lebih ke generalis. 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 Oke, jadi lebih bisa mengidentifikasi diri sendiri gitu ya. Iya. Itu buah dari kedalaman berpikir yang saya lakukan setiap hari, apa ya, di luar jam-jam saya bekerja. Banyak orang kalau kayak Inke nih sebagai customer dengerin saya ngomong kan banyak nih. Iya. Banyak yang mengira saya adalah ekstrovert gitu. Karena saya banyak ngomong gitu. Tapi setelah saya melakukan tugas ini, saya di rumah udah kayak apa ya, bener-bener Iya. ya dia mengurung diri. Bahkan banyak pesan atau chat yang saya tidak balas, tidak jawab. Gitu. Yang menurut saya kalau saya baca kan suka ada notif tuh ya kan awal. Iya. Nggak penting dimin aja. Hal yang benar-benar penting baru saya balas, dan orang-orang terdekat saya udah tahu itu. Oke. Gitu. Ternyata sebenarnya semua orang dengan profesi apapun itu Oh, ada sisi lainnya itu ya. iya. Nah itu dia. Jadi jangan dikira orang yang terlihat bahagia, ya belum tentu kehidupan seharinya benar-benar bahagia, ataupun mungkin sebaliknya gitu. Iya, benar juga sih. Itu makin membuat kita semakin lebih terbuka dalam berpikir dan menilai. Nah, nanti saya ingin menyebarkan suatu rumus psikologi. Kalau ibaratnya kayak rumus fisika kan udah ada tuh kayak rumus-rumusnya gitu ya. Nah, ini secara psikologi saya udah membuat rumus yang mungkin nanti baru akan saya sampaikan kalau memang saya sudah diberi panggung lebih lebih banyak lagi ya. Karena kalau saya sampaikan sekarang timingnya nggak tepat, dan saya yakin kalau rumus ini bisa sampai ke banyak telinga orang, mata orang, akan sangat drastis perubahan. Waduh, kayaknya ini banget ya. Iya. Sebenarnya planningnya jauh banget ya, maksudnya tuh bukan jauh banget, maksudnya udah ada tatanannya. Ya, udah ada roadmapnya gitu. Iya. Rutenya itu udah benar-benar saya targetkan gitu. Iya. Dan termasuk dalam saya menilai orang pun seperti itu. Nah, itu kelebihan INFJ lainnya adalah dengan intuisinya bisa menebak emosi lawan bicara atau orang yang dilihat dan motifnya. Apakah dia sedang berbohong atau sedang jujur, niatnya baik atau niatnya jahat. Banyak orang nggak percaya itu, tapi kenyataannya seperti itu. Makanya kalau dari ilmu psikologi, seorang narsisis gitu ya, itu nggak akan bisa menang lawan INFJ kalau kemampuannya seimbang gitu ya, pengalamannya seimbang gitu. Jadi dari micro ekspresi aja tuh udah bisa. Ini kita yang di dalam sana ya, muter ya. Iya. Oke. Saya suka ketuker squeeze tower dan apa yang ini squeeze tower sama kalau yang di sini apa? Iya. Enggak, kan squeeze kan ada dua. Kenapa? Oh iya, squeeze. Kalau yang di sini apa? Squeeze center. Nah ya itu dia yang membuat saya sering tukar tuh, squeeze center sama squeeze tower. Oh. Tapi saya mau tanya ke KNK lagi nih. Ya. Menurut KNK sulit atau mudah berkendara sambil mengeluarkan isi pikiran yang serumit tadi? Bisa kan? Nah, syukurnya saya bisa membaca. Saya diberikan kemampuan bisa multitasking seperti ini, harus saya manfaatkan gitu. Salah. Tapi dari tadi walaupun saya ngobrol sedemikian beratnya,
KNK merasa berkendara saya membahayakan nggak? Enggak, Aman ya? aman. Alhamdulillah. Ini sebagai jawaban buat buat nanti viewer yang nonton. Tapi nggak masalah kalau saya upload ya. Boleh. Oke, banyak yang saya sampaikan yang sebelumnya belum saya sampaikan nih. Saya terima kasih juga nih kayak Inke udah membuat saya bisa menjelaskan gitu. Sebelumnya banyak yang orang yang nggak tertarik dengan saya ini. Di mana? Di depan halte? Di depan halte. Gitu ya. Oke. Makasih banyak ya Inke ya. Menurut saya seru sih. Seru ya, bukan membosankan ya. Enggak dong. Tapi tergantung orang juga. Oke, hati-hati Semua orang pelan-pelan. suka ya. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Thank you for watching.